Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam bahagia dari saya, apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat, positif dan bersemangat selalu ya. Ya teman-teman, nama channel ini akan ditukarkan kepada Santi Tarot kerana ini sebenarnya adalah nama asli saya ya. Baiklah, di tema bacaan kali ini saya akan membahaskan setiap jam 2 ke 3 pagi, kamu pasti dikejutkan. Teman-teman, di topik bacaan kali ini kita akan cuba menyimak mengapakah kalian sering terjaga atau dikejutkan dari tidur pada waktu-waktu yang tertentu, khususnya dari jam 2 ke 3 pagi. Kita akan cuba mengupas apakah kejutan energi ini ada kaitannya dengan somebody atau seseorang yang terkoneksi dengan kamu. Kita lanjutkan ke pembacaan umum hari ini yang juga terbuka untuk semua jenis hubungan. Seperti biasa, genre reading ini tidak semestinya akan resonate dengan semua orang. Ambil mana yang positif saja dan singkirkan yang negatifnya. Teman-teman, mohon diberikan semangat dan dukungan buat channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Baik teman-teman, kita akan mulakan dengan menarik energi dia dahulu ya. Kita akan cuba lihatkan seperti apakah energi seseorang yang sering mengejutkan kamu, khususnya di waktu tidurmu. Nah, kita akan lihatkan. Mengapakah kamu sering terjaga ataupun dikejutkan dari jam 2, 3 sehinggalah ke 4 pagi? Nah, kita akan cari tahu ya. Khususnya di waktu-waktu yang tertentu teman-teman ya, 2 ke 3 pagi. Kita akan cuba lihatkan apakah ini ada kaitannya dengan energi seseorang. Seperti apakah energi seseorang yang sering mengejutkan kamu di waktu tidurmu? Apakah detik ini ada seseorang yang terlintas di fikiran kamu yang sedang kamu fokuskan? Wow, teman-teman, kad pertama ya. Three of Cups. Saya merasakan orang ini hadir di lingkungan pertemanan kamu. Seseorang yang sudah kamu kenali, mungkin sahabat kamu, kawan baik kamu yang mungkin jatuh hati dengan kamu. Nah, ini tidak semestinya ya, seseorang yang sedang kamu fokuskan. Mungkin juga kamu memiliki pengagum rahasia yang tidak kamu sadari ya, tanpa kamu sedari. Yang pasti, orang ini merupakan seseorang yang sudah kamu kenali. Nah, mungkin kamu sudah kenali si dia ini sejak di bangku sekolah lagi. Ataupun mungkin ya, sewaktu kamu bekerja dahulu. Mungkin di tempat pekerjaan pertama kamu dan sebagainya. Nah, dengan kehadiran Three of Cups ini juga, saya tidak dapat menepikannya bahawa ada sedikit energi yang menunjukkan ke arah cinta segitiga, penglibatan orang lain. Nah, jikalau kalian terlibat ya, di dalam lingkungan yang sudah saya sebutkan tadi, nah ini merupakan energi seseorang yang sering mengejutkan kamu, khususnya di waktu tidurmu. Kita akan lihat lagi ya. Orang ini mungkin juga masih lagi bersahabat dengan kamu, masih ada pertemuan, masih berkomunikasi, ataupun tanpa kamu sadari ya, dia mungkin salah satu daripada rakan-rakan kamu, seperti itu ya. Kita akan lihat lagi. The Chariot. Orangnya cukup sibuk sekali teman-teman ya. Orangnya cukup sibuk, tetapi orangnya juga agak pelin-pelan. Sukar untuk membuat keputusan. Tetapi dia sering memfokuskan kamu. Saya menangkap energi seperti seseorang yang sering bertemu dengan kamu. Nah, bagaimana pula dengan kamu yang mungkin ya tidak pernah bertemu dengan orang ini? Saya merasakan energi orang ini sering menarik kamu. Nah, mungkin kamu banyak berkomunikasi dengan dia jikalau hubungan ini hanyalah sebatas di social media. Tetapi jikalau ada pertemuan, saya merasakan orang ini kerap mencari kamu. Mungkin lalu lalang di kawasan rumah kamu, sering merencanakannya untuk bertemu dengan kamu. Ataupun mungkin kalian bertemu sewaktu kalian berada dalam sebuah perjalanan. Sewaktu pergi berlibur, pergi ke tempat pekerjaan ya, sewaktu kamu pergi bekerja. Mungkin kalian sering berselisih, papasan begitu ya. Mungkin selisih di jalan. Seseorang yang kamu sering selisih ketika travelling begitu teman-teman ya.
Saya tidak tahu sama ada saya menggunakan perkataan yang tepat ya. Di Malaysia kita katakan berselisih di jalan ya, ataupun papasan di jalan. Nah, mungkin kamu sering berselisih dengan si dia sewaktu kamu pergi kerja atau pulang daripada kerja. Yang pasti orang ini cukup sibuk, mempunyai rencana ataupun jadual yang cukup padat, seseorang yang mengejar kepada sebuah kejayaan. Sangat mementingkan penghasilannya dan orangnya cukup pelin-pelan, keras kepala, sukar untuk diatur, mempunyai cara-caranya yang tersendiri, tetapi saya menangkap energi seseorang yang cukup fokus kepada kamu. Nah, begitu ya, kita akan lihat lagi. Judgment. Wow, ini jelas sekali teman-teman ya. Orang ini mungkin merupakan orang masa lalu kamu, seseorang yang memiliki koneksi past life dengan kamu ya. Nah, detik ini saya merasakan dia sedang memperbaiki hidupnya. Mungkin seperti banyak segala sesuatu yang ingin dia perbaiki teman-teman ya. Seseorang yang bangkit kembali setelah dia mencapai sesuatu. Nah, mungkin akhir-akhir ini dia agak berjaya mendapat pekerjaan yang baru, mendapat being promoted seperti itu ya. Mungkin berjaya menghasilkan sesuatu. Di sini dia akan menggunakan kesempatan ini untuk memperbaiki segala-galanya. Nah, dengan kehadiran judgment, ini menunjukkan dengan kuat ya, seseorang yang ingin mendapatkan kesempatan untuk kembali mendekati kamu. Nah, ini jelas terlihat orang masa lalu kamu teman-teman ya. Sekurang-kurangnya orang ini sudah kamu kenali. Nah, mungkin jikalau kamu baru mengenali orang ini dalam lingkungan half a year ya, setengah tahun, 6 bulan ke atas, ini masih lagi merupakan seseorang yang sudah kamu kenali. Nah, orang ini ada koneksi past life dengan kamu dan sepertinya masih lagi cuba beredar ya dari masa lalunya. Masih lagi cuba move on daripada masa lalunya. Kini dia nekat untuk move on teman-teman ya, meninggalkan segala masa lalunya yang mengecewakan. Ketika bertemu dengan kamu, dia merasa seperti bersemangat kembali, hidup kembali, tetapi proses untuk dia membuka hatinya kepada kamu, di sini saya menangkap energi yang masih lagi pelin-pelan. Seperti not sure. Dia sangat menyukai kamu, tetapi kerana selama ini ya, mungkin pengalaman pahit sebelum ini menjadikan dia seorang yang tertutup, maka dia seperti menimbang-nimbang. Apakah dia fully ya ingin membuka hatinya untuk kamu ataupun tidak. Nah, orang ini masih menganggap kamu sebagai sahabat baiknya. Tetapi ada energi yang mengindikasikan dia cuba mengejar kamu. Seperti ingin nembak kamu, begitu teman-teman ya. Dan ingin mendapatkan kesempatan yang baik kerana dia merasakan kamu tidak begitu mengejar ya. Kamu memberikan dia ruang, memberikan dia kesempatan untuk secara slow and steady mengejar kamu. Nah, seperti itu ya. Dan saya merasakan orang ini bukan saja pelin-pelan, tetapi cukup dengan pertimbangan. Sering memikir, sering merenung ya, sebelum mencapai sebuah keputusan. Entah mengapa ya, pada waktu yang sama, saya juga menangkap seperti seseorang yang banyak merenungkan kamu, banyak menimbang-nimbang, memikirkan kamu, dan dia tidak pasti sama ada keputusan yang dia ambil ini tepat ataupun tidak. Orang yang penuh dengan pertimbangan teman-teman. Kita akan lihat lagi di sini ya. Tetapi hati kalian tetap bersatu. Orang ini sangat tertarik kepada kamu, sangat jatuh cinta dengan kamu ya. Mungkin kerana kalian mempunyai pemikiran yang sama, banyak persamaan, dan dia merasakan ketika berbual dengan kamu ini sangat nyambung ya. Seperti banyak persamaan di antara satu sama lain dan saling memahami. Orang ini sering merenungkan kamu, memikirkan kamu, walaupun mungkin ada beberapa di antara kamu di sini yang mungkin ya tidak begitu kerap berkomunikasi. Tetapi dia sering memikirkan kamu dan dia merasakan tidak ada orang lain yang memahami si dia sebaik kamu. Kita akan lihat lagi. Wow, orang ini benar-benar ya cukup jatuh cinta dengan kamu teman-teman. Memiliki perasaan yang cukup kuat sekali dan dia benar-benar tidak menyangka ya akan perasaannya yang jatuh cinta kepada kamu. Nah, mungkin di awal perhubungan, dia hanya menganggap kamu sebatas seorang teman, seorang sahabat. Tanpa menyangka, this feeling is getting stronger by days. Setiap hari yang berlalu, perasaan ini semakin kuat. Wow, ini cukup amazing sekali ya. Dia tidak menyangka yang dia begitu mencintai kamu. Nah, tetapi masalahnya apa teman-teman?
Kad di tengah menunjukkan sesuatu yang cuba dia renungkan, cuba dia pertimbangkan. Nah, kerana mungkin sama ada penglibatan orang lain dalam hubungan kalian, atau dia tidak pasti ke manakah arah tujunya hubungan ini. Dan dia merasakan perasaan dia kepada kamu ini cukup kuat. Orangnya cukup aktif, teman-teman. Cukup santai tetapi cukup aktif Dia sangat memahami kamu. Mungkin orang ini suka bersenam, suka berolahraga. Orang-orangnya action oriented. Nah, saya menangkap energi Sagittarius di sini. Entah mengapa lebih cenderung menangkap energi Aries, Leo, Sagittarius. Nah, di sini juga ada zodiak yang lain, akan saya bacakan nanti. Yang pasti teman-teman pada waktu yang sama, saya menangkap energi seseorang yang ada rasa keraguan, ketakutan untuk mendekati kamu dengan lebih baik lagi. Seperti not sure, apakah yang dia lakukan ini tepat ataupun tidak. Ada keraguan dan ketakutan. Nah, mungkin jikalau kalian bukan saling single, ini mungkin melibatkan pasangan sah masing-masing yang membuatkan dia begitu unsure tidak pasti. Sebentar teman-teman saya rasa kipas saya ini terlalu kuat. Sebentar Okey guys, tetapi yang pasti dia sangat mencintai kamu. Nah, perasaan ini masih berjalan sehinggalah detik ini. Sama ada kalian berkomunikasi, kalian bertemu ataupun tidak, dia masih menyimpan perasaan ini untuk kamu. Nah, semakin hari teman-teman perasaan ini semakin bertumbuh. Nah, ini yang membuatkan dia penuh dengan keraguan penuh dengan pertimbangan, sama ada perlu maju ataupun mundur. Kerana kad pertama menunjukkannya, dia bukan saja menganggap kamu sebagai sahabat dan temannya, tetapi saya merasa ada penglibatan orang lain di sini. Nah, baik teman-teman, kita akan cari tahu dengan lebih lanjut lagi Apakah yang dia fokuskan tentang kamu detik ini? Apakah yang dia sedang fokuskan tentang kamu detik ini? Kita cuba lihatkan Apakah yang sedang dia fokuskan tentang kamu detik ini sehingga kamu terjaga ataupun dikejutkan di waktu pukul 2 ke 3 pagi setiap hari. Ataupun kamu mungkin sering terjaga di waktu-waktu seperti ini. Oh wow teman-teman, the lovers. Kad ini seperti terbuka dengan cara yang begitu sinkron Ada angel yang memerhatikan kalian. Kad lovers ini sebenarnya cukup indah teman-teman Ada angel, malaikat yang memerhatikan kalian Jikalau kalian berjauhan, tidak mahu berkomunikasi, seolah-olah ada kuasa dari alam semesta yang akan mengingatkan kamu, mengingatkan dia untuk kembali berkomunikasi dengan satu sama lain. Jikalau ada yang cuba membatasi, tidak mahu bertemu, ada malaikat pelindung, leluhur yang seperti mengingatkan kamu ataupun si dia untuk kembali bertemu, mengabari satu sama lain. Seperti memberikan peringatan kalian sudah lama tidak berkomunikasi, kalian sudah lama tidak bertemu, dan ada matahari yang begitu indah di belakang gambar ini yang menunjukkan walaupun ingin melepaskan, energi ini seperti tetap ketarik kembali sering ketarik semula seperti itu Dan saya merasakan, kamu lihat gambar dua tikus putih ini salah satu daripada tikus ini merenung ke atas, seperti diberikan peringatan daripada malaikat ini untuk kembali, bukan saja berkomunikasi, kembali untuk bertemu, kembali untuk menjalankan atau meneruskan hubungan ini. Kamu tahu teman-teman apa yang sedang dia fokuskan detik ini? Energi dia menunjukkan dia sangat memikirkan kamu. Dia memikirkan koneksi ini begitu sukar untuk diputuskan. Kerana ada peringatan daripada malaikat, alam semesta yang sering mengingatkan si dia supaya mengabari kamu. Nah, maka ketika dia tidak dapat melelapkan matanya di waktu malam, kamu sering dikejutkan khususnya pada waktu-waktu yang tertentu seperti jam 2 ke 3 pagi. Kerana orang ini memikirkan kamu. Nah, teman-teman, jelas terlihat daripada energi dia Dia sangat memfokuskan kamu detik ini, dan dengan kehadiran the lovers juga mengindikasikan ada sesuatu yang tidak berjalan dengan lancar dalam hubungan kalian. Kerana kad ini merupakan kad yes and no yang menunjukkan ada red flag. Ada sesuatu yang terjadi, sama ada salah faham, penglibatan orang lain yang mengkeruhkan lagi hubungan kalian, atau mungkin kamu suspek si dia ini mungkin berselingkuh
atau kamu seperti suspek itu seperti penuh dengan keraguan ya. Kamu seperti menebak dia mungkin menghadirkan orang lain ataupun orang ini masih berdilin dengan orang masa lalunya sebelum dia bertemu dengan kamu. Nah, banyak skopnya di sini teman-teman ya. Tetapi yang pasti apa yang dia fokuskan adalah hubungan ini. Dia sedar ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik, ada sesuatu yang tidak berjalan dengan lancar dan dia memikirkan kamu. Seperti meminta petunjuk dan guidance ya daripada alam semesta, malaikat pelindung untuk memujuk kamu. Entah mengapa saya menangkap energi ini ya, kerana ada lovers, sepasang kekasih yang dipantau, yang diperhatikan oleh malaikat ini. Nah, siapakah malaikat di gambar lovers ini teman-teman? Malaikat yang hadir di gambar ini merupakan Raphael ya. Malaikat yang penuh dengan empati, seorang yang akan mencintai dengan tulus, penuh dengan dan juga penuh dengan velas asih. Seseorang yang memiliki rasa belas kasihan ya terhadap diri sendiri dan orang lain. Seolah-olah malaikat ini merasakan kasihan ya, melihatkan hubungan kalian dan cuba menyatukan kalian kembali. Nah, malaikat yang berada di kad The Lovers ini merupakan the fourth chakra teman-teman ya, heart, cakra hati ataupun cakra jantung yang menunjukkan ke arah compassion. Seorang empath, penuh dengan velas asih, penuh dengan rasa belas kasihan dan mempunyai aura healing yang baik. Nah, ketika sesuatu berlaku di hubungan kalian seperti ini ya, mungkin ada salah faham, pertengkaran, cemburu, ada yang ngambek ya, malaikat seperti cuba menggerakkan hati kalian untuk melihatkan gambaran ini dengan lebih baik. Cuba memujuk kamu, cuba memujuk dia. Nah, ketika proses pujuk memujuk ini dijalankan ya, kamu seperti dikejutkan ya di waktu-waktu yang tertentu, jam 2 ke 3 pagi kerana koneksi ini. Nah, ini sudah jelas ya, kerana ini yang sedang dia fokuskan ke kamu detik ini. Baik teman-teman, kita lihatkan pula bagaimana pula dengan pihak kamu ya. Dari pihak kamu, apa yang sedang kamu fokuskan? Maaf teman-teman ya, penjelasan saya agak terbata-bata ya, kerana ketika saya melihatkan gambar malaikat ya, angel, something like that ya, it gets me very excited. Kerana saya merasakan seperti wow, this is something amazing ya. Kita cuba lihatkan, wow, kamu lihat sekali lagi teman-teman. Speaking of an angel, two angel appear teman-teman. Nah, di gambar The Lovers ini, angel Raphael, cakra jantung. Nah, ini menunjukkan hati orang ini memikirkan kamu. Jantung dia berdebar-debar memfokuskan ke arah kamu. Ketika jantungnya berdebar-debar, dia tidak dapat tidur malam. Maka kamu dikejutkan setiap hari, almost ya, hampir setiap malam, jam 2, 3 ke 4 pagi kerana energi si dia. Nah, speaking of an angel, ketika saya menyebut angel ya, kedua-dua angel ini hadir. Jarang untuk melihatkan gambar angel teman-teman. Kecuali ya, nah di sini kamu boleh melihatkan 3 angel. Ini sedikit informasi agar kamu belajar tarot teman-teman ya. The angel of Raphael. Di kad judgment ini terlihat the angel of Gabriel. Angel yang akan meniup ataupun trumpet ini ya, ketika hari kiamat, the end of the world ya, the end of time. Ketika kiamat nanti, angel Gabriel ini akan meniup ya, trumpet ini. Nah, di sini sekali lagi ada seorang angel di pihak kamu. Angel ini merupakan Michael the Archangel, teman-teman ya. Archangel Michael. 3 malaikat yang hadir. Nah, apa yang pelik? Energi si dia juga ada malaikat. Energi kamu juga ada malaikat. Di sini jelas terlihat ya. Di sini kamu ada Archangel Michael. Malaikat yang juga merupakan energi healing, energi kekuatan diri. Di sini jelas terlihat seperti ini teman-teman. Kamu sedang mencari kekuatan diri, Muladhara, the first chakra, Archangel Michael. Kamu cuba mendapatkan kekuatan dengan supaya kamu dapat bersabar ya menghadapi orang ini. Nah, mungkin ada sesuatu yang terjadi seperti saya sebutkan tadi, maka kamu perlu healing, perlu bersabar menanggapi hubungan ini. Kamu cuba mengimbangi si dia kerana kamu cukup mencintai orang ini.
maka kamu cuba untuk bersabar. Kamu juga seperti sedang menjalankan sebuah proses, ya. Memberikan dia waktu, memberikan dia ruang, memberikan dia kesempatan agar mungkin ada sesuatu yang ingin dia perbaiki untuk kamu. Nah, kerana energi dia sangat mengarah ke arah kamu, teman-teman. Maka kerana kamu terlalu mencintai dia, kamu mewujudkan energi healing. Seorang yang cukup bersabar dengan karenah, ya, ataupun tingkah laku si dia ini. Kerana kamu begitu menyayangi, begitu mencintai dia. Nah, dengan kehadiran Archangel Michael di sini, kamu cuba mendapatkan kekuatan diri ataupun the root chakra, ya. Kamu ingin mendapatkan kekuatan diri untuk meyakinkan diri kamu, memberanikan diri kamu menjalankan hubungan ini dengan dia. Jikalau hubungan ini merupakan hubungan yang berisiko, ataupun kamu mungkin merasakan kamu perlukan kekuatan untuk menjalankan hubungan dengan orang yang pelin-pelan seperti dia. Maka di sini kamu banyak bersabar. Mungkin juga ada yang menarik diri untuk healing, tetapi pada waktu yang sama, kamu seperti cuba testing dia. Nah, mungkin kamu dinginkan komunikasi, kurangkan pertemuan, kurangkan komunikasi untuk testing, ya, untuk mengetes si dia. Apakah dia akan mengejar kamu ketika kamu mendiamkan diri? Wow, di sini banyak energi yang saya tarik, ya. Maka di sini kamu cuba pelbagai cara. Trying to test him, trying to test her. Apakah jikalau kamu mendiamkan diri, dia akan mengabari kamu? Apakah dia akan berkomunikasi dengan kamu? Apakah dia akan travelling mencari kamu? Tetapi kamu tidak completely let go. Kamu bersabar. Kamu bersabar dan kamu cuba healing. Pada waktu yang sama, ketika kamu mendiamkan hubungan, kamu seperti testing, ya. Mencuba-cuba apakah taktik ini akan berjalan untuk mendapatkan perhatian si dia. Tanpa kamu sadari, ketika hadirnya Archangel Michael yang memberikan kamu, ya, kekuatan ini, di pihak dia juga hadir, ya, Archangel Raphael yang turut memberikan dia peringatan, berbisik ke telinganya sehingga dia memandang ke atas, ya. Mungkin kamu boleh zoomkan gambar ini agar dia berkomunikasi dan mencari kamu. Wow, this is so amazing, you guys. I really love this kind of reading, ya. Nah, energi dia maju, ya, kerana ada chariot, pertimbangan ataupun keputusan yang sudah dia ambil untuk bertemu dengan kamu dan mengarahkan energinya yang bergerak ke arah kamu dengan pantas. Kamu lihat, ya, ini seperti sebuah cerita. Ketika diberikan peringatan, dia harus bertemu dengan kamu, start travelling. Setelah mengambil keputusan untuk bertemu dengan kamu, datang kepada kamu dengan cepat. Wow, this is so amazing, guys. Di sini kamu bersiap sedia, ya, mencapai sebuah seperti kekuatan diri, mendapatkan kepercayaan diri yang baik dan yakin bahawa kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Nah, di sini benar-benar amazing. We've got 3 angels here. Angel Raphael, Angel Gabriel, dan juga Archangel Michael. Teman-teman, hubungan ini cukup amazing. Ada 3 malaikat pelindung di sini yang hadir untuk memantau kamu dan dia. Teman-teman, di sini akan ada solusi, akan ada cara, ya, yang akan menyelesaikan hubungan kalian ini dengan baik. Saya menangkap energi seseorang yang mencari cara, berusaha untuk memperbaiki kondisinya, ya, mungkin daripada segi keuangan, dan juga mencari cara yang baik, cara yang cukup teratur dan teliti untuk memperbaiki sesuatu di antara kamu dan dia. Nah, ketika dia giat berusaha, mencari cara, mencari solusi, mengupayakan sesuatu, ini yang membuatkan dia lelah, ya, tidak dapat tidur malam, ya, maka mungkin sering kepikiran kamu terus, sehingga energi ini mengejutkan kamu di waktu-waktu yang tertentu. Baik, teman-teman, kita akan lihat dengan lebih jelas lagi, ya. Apakah faktor-faktor? Kita akan cuba melihatkan energi ini dengan lebih mendalam, ya. Apakah yang dia fokuskan dari jam 2 ke 3 pagi khususnya, ya, tentang kamu, sehingga energi yang kuat ini bisa mengejutkan kamu dari tidur? Apakah yang dia fokuskan sehingga kamu mampu, ya, bangun dari tidur atau terkejut? Kamu juga seperti agak bingung, ya, mengapakah kamu terjaga secara tiba-tiba. Nah, kita akan cuba perhatikan, ya. Ini adalah berlandaskan energi si dia, teman-teman. Nah, kita akan cari tahu
Apakah yang dia fokuskan sehingga kamu dikejutkan dari tidur? Apakah yang sedang dia fokuskan di waktu malam, khususnya dari jam 2 ke 3 pagi tentang kamu ya, sehingga energi yang kuat ini bisa mengejutkan kamu dari tidur? Saya tidak tahu teman-teman di sini apa yang terjadi di hubungan kalian ya, tetapi kita cuba fokuskan ke arah energi si dia. Sesuatu yang dia fokuskan. Oh wow teman-teman, kad pertama ya, menunjukkan energi penyesalan. Ada sesuatu yang dia sesali. Nah, pasti ya, seperti saya sebutkan awal tadi ya, mungkin ada sesuatu yang berlaku menyebabkan dia begitu menyesal, menyakiti kamu ya, melepaskan kamu, pergi meninggalkan kamu, mungkin mendengar kata-kata keluarganya, mendengar pengaruh kata-kata orang sekitarnya, sehingga dia tidak mengambil keputusan yang tepat. Kamu boleh replay video ini ya. Di awal pembacaan tadi saya ingat ya, saya ada menyebut ada keputusan yang dia ambil yang dirasakan seperti tidak tepat. Nah, ini mungkin mendorong ke arah mengapakah dia menyesal ya. Mungkin sebuah keputusan yang dia ambil. Banyak contohnya teman. Tidak jadi bertemu, tidak jadi melanjutkan hubungan ini, tidak jadi bernikah. Mungkin mendengar kata-kata keluarganya, mungkin ada pengaruh kata-kata orang lain ya. Mungkin juga ada sesuatu yang mungkin ada orang lain yang cemburu, yang turut membisikkan sesuatu di telinga kamu, sehingga tercetusnya ya, sesuatu yang membuatkan dia menyesal. Nah, dia menyesal atas keputusan yang dia ambil, sama ada pergi meninggalkan kamu, menyakiti kamu dan sebagainya. Sesuaikan energi ini dengan kondisi kalian masing-masing. Until that tears apart. Wow, di sini teman-teman ya, ada isu yang berkaitan dengan keuangan. Saya menangkap sesuatu ya, mungkin ada hutang, mungkin orang ini banyak dibantu oleh kamu. Nah, mungkin jikalau dia rakan kongsi kamu, mungkin keberuntungan itu ya, hasil keberuntungan itu tidak di-sharing sama rata. Mungkin seperti itu. Ataupun mungkin ya, dia pergi meninggalkan setelah dia mengambil uang kamu. Nah, sesuatu yang membuatkan dia merasakan begitu menyesal kerana dia sedar dia boleh lari dari kamu. Tetapi hutang itu dibawa ke mati, teman-teman ya. Dia tetap berhutang dengan kamu. Nah, di sini besar skopnya. Sama ada berkaitan dengan perasaan atau berkaitan dengan material. Hutang piutang yang tidak dilangsaikan. Kamu banyak membantu, memberikan dia bantuan ya. Mungkin untuk membuka perniagaan ya. Kamu memberikan modal. Dia mungkin menipu atau mungkin ya secara terpaksa berbohong dengan kamu sehingga dia terpaksa menjauhkan dirinya daripada kamu ya. Di sini teman-teman, orang ini menyesal. Mengapa dia melakukan ini kepada kamu? Ada kaitan dengan keuangan. Uang yang masih belum dia pulangkan kepada kamu sehinggalah detik ini. Nah, ketika dia yang menjadi orang yang berhutang dengan kamu, maka ini agak sukar untuk tidur malam teman-teman ya. Ketika kita berhutang, sudah pasti teman-teman, hutang yang sekeliling pinggang, sudah pasti dia tidak dapat tidur malam. Memikirkan bagaimanakah untuk membayar kembali hutang-hutang ini ya. Bagaimana untuk menerangkan kondisi ini kepada kamu. Nah, ini ada penyesalan, bersebelahan dengan penyesalan. Saya pasti kamu lebih arif ya, apa yang terjadi di hubungan kamu detik ini. Nah, apakah yang membuatkan dia lebih sedih? Kerana walaupun dibantu dari segi keuangan ya, jikalau ada penglibatan uang di sini. Chemistry, passion kalian ini cukup kuat sekali. Ini bukan sahaja berkaitan dengan uang semata-mata ya, tetapi juga ada kaitan dengan hati dan perasaan. Kerana dia benar-benar menyesal. Nah, jikalau dia tidak membantu kamu ketika kamu benar-benar memerlukannya, dia menyesal. Nah, seperti itu contoh yang lain. Mungkin kamu berdiri dengan seorang yang cukup mapan. Mungkin kamu minta bantuan. Mungkin ada yang masih lagi ya, dalam pengajian, masih belajar. Mungkin kamu meminta sedikit bantuan daripada orang ini, dia tidak membantu. Maka wujud penyesalan. Mengapa dia tidak membantu? Nah, mungkin ada contoh yang lain yang berkaitan dengan uang. Kamu sesuaikan dengan kondisi kamu. Ataupun orang ini berhutang dengan kamu. Yang pasti, ada ketertarikan chemistry yang cukup kuat di antara kalian di sini. Dia sering diingatkan ya, hutang-hutang yang tidak dilangsaikan, uang yang sudah diambil, uang yang belum dipulangkan,
ataupun mungkin dia gagal untuk memberikan kamu, menghulurkan bantuan ketika kamu memerlukan. Tetapi ketertarikan chemistry ini begitu amazing, dan kehadiran 3 angel ini teman-teman ya, memberikan dia peringatan. Siapakah kamu? Ketika hadirnya angel yang turut campur tangan dalam sebuah hubungan, ini menunjukkan kehendak alam semesta untuk menyatukan kalian. Maka ketika kalian bertindak untuk berundur, tidak mahu mengabari satu sama lain, akan ada angel-angel ini seperti the alarm clock ya, alarm daripada jam loceng itu akan berbunyi untuk mengingatkan kamu kepada dia, dia akan diingatkan kepada kamu. Nah, seperti itu. Kita lihat lagi ya, deception, temptation. Beberapa di antara dia ini ya, mungkin ada yang berbohong dengan kamu. Maka berbalik kepada kad yang pertama, menunjukkan energi penyesalan. Mungkin dia terpaksa berbohong atas alasan-alasan yang tertentu ataupun ada penglibatan orang lain. Saya menangkap energi seorang yang cukup menarik, teman-teman. Dia mempunyai aura penarik yang cukup hebat sekali untuk menarik lawan jenis. Ramai lawan jenis yang lain merasakan dia ini cukup menarik. Nah, dia mungkin bukan orang yang paling tampan, mungkin bukan orang yang paling cantik, tetapi ada daya penarik yang tertentu untuk menarik lawan jenis. Nah, this is something this person can't help it ya. Lawan jenis lain akan cenderung seperti memberikan perhatian kepada dirinya. Kerana dia cukup hebat, cukup pandai menarik perhatian orang. Nah, di sini teman-teman ada deception. Sama ada orang ini berbohong dengan kamu, berkaitan dengan keuangan, atau dia berbohong dengan perasaannya. Dia mungkin cukup tergoda dengan kamu, tetapi cuba menyangkal apa yang dia rasakan, ataupun dia tidak mahu terlalu cepat ya menjalankan hubungan ini kerana dia mungkin lagi masih berdealing dengan orang masa lalunya yang belum selesai. Ataupun hubungan kalian ini mungkin ya hubungan yang cukup berisiko, maka dia tidak tahu kepada siapa harus dia pergi. Nah, seperti itu. Skopnya cukup besar di sini. Tetapi apa yang pasti, malaikat-malaikat ini ingin kalian bersatu. Kita lihat lagi ya, limitation and fears. Untuk kamu bertemu dengan orang ini juga ada limitnya. Nah, mungkin ada yang long distance relationship, ataupun jikalau kamu tidak berjarak jauh dengan dia, agak sukar untuk bertemu. Kerana mungkin ada penglibatan pasangan masing-masing. Dia terpaksa menghadkan ya pertemuan dia dengan kamu, kamu terpaksa melimitkan pertemuan kamu dengan dia kerana ada ketakutan. Nah, kamu lihat gambar tikus ini yang berpaling. Walaupun ingin datang cepat ke arah kamu, tikus ini cukup takut sekali, teman-teman. Nah, mungkin ada yang bersiul tikus di sini ya. Cukup takut sekali tetapi tidak berpaling ke arah kamu, tetapi memusingkan belakangnya. Padahal kamu boleh melihat ya, arah tuju once ini cukup laju, cukup cepat. Tetapi tikus ini takut. Ada ketakutan untuk menuju ke arah kamu yang cukup sabar menanti. Nah, baik ada yang long distance relationship, jarak jauh agak sukar untuk bertemu, maka ada limit ya. Ataupun yang tinggal berdekatan tetapi takut untuk menghampiri satu sama lain. Nah, ini yang membuatkan orang ini sering memantau kamu, curi-curi pandang kamu, memantau kamu dari kejauhan dan sering memikirkan kamu di waktu malam. Nah, di sini saya tidak akan menutup ya, ada energi seseorang yang memanfaatkan kamu, menggunakan uang kamu, tetapi seiring berjalannya waktu, ada penyesalan di hatinya. Dia baru menyadari ya, orang yang dia manfaatkan, which is you ya, dia salah orang, teman-teman. Salah ambil keputusan, salah menggunakan orang. Kerana sebenarnya ada ikatan past life di antara dia dengan kamu. Dia mulai menyadari ke depannya, dia jatuh cinta dengan kamu. Padahal di awal, dia mungkin hanya menganggap kamu sebatas pertemanan, rakan kongsi yang boleh dia manfaatkan, membantu dia dari segi keuangan. Tanpa dia sedari, seiring berjalannya waktu, dia jatuh cinta dengan kamu. Kini ada ketakutan, curi-curi lihat kamu. Kamu lihat gambar ini ya. Untuk melihat kamu dengan secara direct pun dia takut. Sudah pasti ada ketakutan di hati jikalau sudah ada rasa. Jikalau kita sudah jatuh cinta dengan orang, teman-teman ya, secara natural, secara alami, sukar untuk bertatapan mata dengan orang itu. Tetapi ketika kamu tidak jatuh cinta dengan orang itu, it's easy ya, begitu mudah untuk melihat ke arah matanya. Tetapi setelah kamu jatuh cinta, setelah kamu merasakan ada perasaan, ada hati dengan seseorang, kamu lihat cara pandangannya.
Ingin memandang ke arah mata kamu juga takut-takut ya, kerana perasaan itu berdebar-debar. Nah, di sini ada cakra jantung yang menunjukkan hatinya yang berdebar-debar ketika memikirkan kamu di waktu malam. Kita akan lihat lagi teman-teman ya. Ini adalah perkara-perkara yang dia fokuskan khususnya di waktu malam dari jam 2 ke 3 pagi, sehingga energi ini begitu kuat ya, mengejutkan kamu dari tidur. Kita akan lihat lagi apa yang dia fokuskan. Wow, teman-teman, thoughts sering memikirkan kamu, teman-teman, sehingga dia menjauhkan dirinya ya, isolating. Dia menjauhkan dirinya daripada keluarga, rakan-rakannya. Dia seperti mengelamun ya, melamunkan kamu sehingga dah tidak tentu arah. Seperti kamu lihat once ini ya, yang kita tidak tahu arah tujunya. Dia seperti melamunkan kamu setiap senja, setiap malam, setiap saat, sehingga menjadi orang yang konyol ya, tidak tentu arah. Kamu lihat gambar ini teman-teman ya. Orang yang memimpikan kamu, sering memikirkan kamu di waktu malam, sehingga energi ini begitu kuat dan mengejutkan kamu ya, tanpa kamu sedari. Sedang kamu nyenyak tidur di jam 2 dan 3 pagi ya, kamu pasti dikejutkan oleh energi si dia. Orang ini sering memikirkan kamu, teman-teman. Dia baru menyadari ya, dia menyesal mengapa dia memanfaatkan kamu, menyakiti kamu, sehingga ada yang terpaksa kabur ya. Mungkin ada yang kabur lari ya, mengambil uang-uang kamu kerana ada penglibatan uang ini. Dan dia mulai menyadari orang yang dia inginkan adalah kamu. Nah, ini mungkin bukan energi semua orang. Ambil mana yang berkaitan sahaja. Yang pasti jikalau tidak ada penglibatan uang, orang ini mempunyai ketertarikan chemistry yang cukup kuat dengan kamu. Maka dia sering melamunkan kamu. Ini yang dia fokuskan ya, dari jam 2 ke 3 pagi setiap hari, sehingga energi ini bisa mengejutkan kamu dari tidur. Wow, higher self activation. Teman-teman, ketika terkoneksi energi dia dengan kamu, ketika dia memikirkan kamu di jam-jam ini ya, higher activation ini menunjukkan energi dia yang seperti terbangkit, terbangun dari tidur ya, seperti dia mencapai tahap yang paling tinggi, level yang paling tinggi dari segi spiritualnya. Saya tidak tahu ya bagaimana untuk memperjelaskan ini. Higher self-activation seperti level energinya ketika terkoneksi dengan kamu ya, di jam-jam 2 dan 3 dan 4 pagi, dia seperti mencapai level tertinggi dari segi energinya. Nah, ini yang mampu ya mengejutkan kamu dari tidur. Kamu lihat apa yang dihembus oleh gambar ini. Wanita ini ataupun lelaki ya, tidak tertakluk kepada gender, seolah-olah menghembuskan sebuah tenaga, energi ke arah kamu ketika kamu tidur. Nah, higher self-activation memperlihatkan dengan jelas ketika energi kalian terkoneksi dari jam 2, 3 ke 4 pagi, dia berada di titik yang paling tinggi. Level energi dia paling tinggi. Maka dia menghembuskan energi ini ke arah kamu. Seperti memberikan kamu peringatan ya, jangan tinggalkan saya, jangan lupakan saya, jangan tidak berkomunikasi, jangan cuba mengabaikan. Nah, seperti itu. Ini merupakan titik yang paling tinggi di energinya. Orang ini seperti dibantu ya, kerana ada card assistant di bawah. Dia sepertinya dibantu oleh alam semesta ya, untuk mendekatkan dirinya kepada kamu. Dia dibantu oleh malaikat-malaikat ini yang seperti agak mendukung hubungan kalian. Hubungan yang agak sukar untuk diputuskan. Baik teman-teman, kita akan gunakan tarot deck yang sama. Maafkan saya teman-teman ya, kerana ini cukup penting, maka saya mengambil sedikit waktu untuk menjelaskan ini kepada kamu ya. Okey, kita akan lihatkan kepada the next step. Ketika kita menyedari ini hal-hal yang dia fokuskan dari jam 2 ke 3 pagi tentang kamu ya, sehingga energi yang kuat ini bisa mengejutkan kamu dari tidur, kita cuba lihatkan pula. Mengapakah dia sering memikirkan kamu pada waktu-waktu yang sebegini? Level tertinggi si dia, the higher self-activation, berada pada waktu seperti ini. Tetapi persoalannya, mengapakah di waktu-waktu seperti ini? Mengapa tidak kuat di waktu yang lain? Mengapakah dia seperti memilih ya untuk memikirkan kamu pada waktu-waktu yang sebegini? Nah, kita cuba cari tahu teman-teman ya, sehingga kamu dikejutkan dari tidur.
Kamu mungkin sedang lena tidur, teman-teman. Tiba-tiba mata kamu terbuka. Terbeliak biji mata kamu, ya. Dan kamu tidak tahu mengapa, ya. Suddenly you feel so fresh. Kamu seperti begitu segar, ya, bangun dari tidur. Dan kamu tidak tahu apa yang mengejutkan kamu. Nah, kita lihatkan. Oh, wow, teman-teman. Mengapakah dia memilih waktu-waktu ini, ya? Kerana waktu-waktu ini dia ditinggalkan sendirian untuk merenungkan kamu. Waktu ini adalah waktu yang paling tepat bagi si dia tidak diganggu. Nah, saya menangkap sedikit energi. Mungkin orang ini, ya, ada yang bekerja di waktu malam. Nah, di waktu-waktu malam, as you all know, teman-teman, ya, kamu semua pasti arif, ya, jam 2 ke 3 pagi ke 4 pagi. Jam-jam seperti ini, ya, dia mungkin ditinggalkan bersendirian, tidak diganggu. Maka dia dapat mengarahkan energi dan fokusnya kepada kamu. Nah, kamu lihat ada 3 cangkir di depan. Nah, jikalau kamu campurkannya, ada 4 cangkir. So, dalam jam 3 pagi, 4 pagi, ya, dia ditinggalkan bersendirian untuk merenungkan kamu, merenungkan hubungan ini. Maka ini merupakan jam-jam yang tepat bagi dia memfokuskan energi dia, higher self activation, ke arah kamu. Nah, dia dapat menghembuskan, ya, kamu lihat gambar ini. Dia dapat menghembuskan energi ini ke arah kamu. Kita lihat lagi di sini, ya. Mengapakah pada jam-jam yang seperti ini? Wow, the High Priestess. Teman-teman, orang ini memang aktif, ya. Memang cukup aktif di waktu yang sebegini. Ada indikasi yang menunjukkan dia seorang yang tidak tidur awal, ya. Jikalau dia tidak bekerja malam, this person sleep really late at night. Dia mungkin hanya tidur, ya, selepas jam 2, 3, 4 pagi. Dia seseorang yang tidak akan tidur awal. Ketika kamu sudah tidur, dia masih belum tidur. Ini menunjukkan dengan jelas, ya, kerana dia seorang yang cukup bijaksana. Secara psikologinya, orang yang cerdik, orang yang pandai, orang yang pintar, bijaksana, merupakan orang yang tidak tidur awal di waktu malam. Kerana terlalu banyak diminda mereka. Ini salah satu daripada High Priestess, ya, menunjukkan seseorang yang cukup matang dari segi emosi, banyak pengetahuan, banyak ilmu, dan seseorang yang tidak akan tidur awal di waktu malam. Kita akan lihat lagi, ya. Maka jam-jam yang seperti ini, nah, dikuatkan lagi dengan the energy the moon. Ini sudah seperti werewolf, teman-teman, ya. Saya bercanda, ya. Kamu tahu, ya, cerita werewolf itu, ya. Anjing yang akan mengonggong, ya, di waktu malam. Orang ini memang tidak tidur malam, teman-teman, ya. Dia mungkin lebih cenderung tidur di siang hari. Ketika bulan ini mengambang penuh, teman-teman. Nah, di awal pagi, 2, 3, 4 pagi, ini adalah jam-jam yang paling aktif, yang membuatkan dia benar-benar memfokuskan intuisi dan energinya ke arah kamu. Apa pun yang dia pendamkan, apa pun yang tidak dia luahkan kepada kamu, akan dia luahkan di jam-jam yang ini. Jam 2, 3, 4 pagi. Nah, ketika the moon hadir bersebelahan dengan the High Priestess, sesuatu yang dia sembunyikan, seperti werewolf, ya, sesuatu yang dia pendamkan, akan dia keluarkan pada jam-jam ini. 2, 3, 4, 5 pagi. Begitu. Sehingga kamu dikejutkan dari tidur. Nah, ketika anjing ini menggonggong, di waktu malam, ya, seperti the werewolf, ya, ini akan seperti memberikan kamu sebuah signal. Nah, werewolf itu berubah bila, teman-teman? Kalau kita lihatkan kepada the movie werewolf, ya, akan berubah ketika jam mungkin, ya, selepas 12 malam, seperti itu, ya. Akan ada perubahan di jiwa secara spiritual, secara energi orang ini. Nah, ini bukan bercanda. Energi dia memang akan lebih aktif, lebih tinggi, levelnya akan naik. Dia akan berikan perubahan seperti seekor werewolf setelah jam 2, 3 pagi. Ini dapat dilihat dengan jelas. Nah, kamu lihat sendiri, teman-teman. Ada gambar, the moon bersebelahan dengan the High Priestess. Nah, ini menguatkan lagi kerana kedua-dua kad ini merupakan the Major Arcana. Seseorang yang memendam akan mengeluarkan energi ini di waktu tengah malam. Ini merupakan jam-jam yang sangat penting bagi si dia kerana pada waktu-waktu beginilah, ya, dia sangat aktif. Maka dia cenderung, ya, terkoneksi dengan kamu di jam 2 dan 3 pagi. Itu paling aktif, ya, sehingga kamu dikejutkan dari tidur. Wow, kamu lihat, teman-teman. Ini seperti orang mati yang bangkit semula, ya.
Daripada The Death, tiga-tiga merupakan major arkana. Sesuatu yang dipendam, yang disimpan, yang tidak ditunjukkan, berubah di waktu malam, yang mati kembali hidup. Nah, ini cara saya membaca ya. It's not necessarily to read it like, oh, I'm reading a tarot card. Kamu lihatkan saja kepada gambar. Mengapakah waktu-waktu begini kamu dikejutkan? Kamu lihat ya, setelah bulan itu mengambang, tengkorak ini ya, kamu lihat ya, ini merupakan tengkorak, of course is the mouse ya, tikus teman-teman ya, sepatutnya di Rider-Waite Tarot Deck ya, merupakan manusia yang bertengkorak teman-teman ya, bangkit semula daripada kuburnya untuk berjalan, kamu lihat ke arah kamu. Nah, ini perubahan yang dia berikan di waktu malam. Sesuatu yang mungkin ya, jangkaan kamu mungkin orang ini sudah mematikan komunikasi, tidak mahu meneruskan hubungan ini sudah selesai. Tetapi apa yang tidak kamu sedari, hubungan ini tetap berjalan. Orang ini belum move on, tidak mampu move on dari kamu. Dia hanya memendam segala sesuatu itu di dalam hatinya. Ketika bulan mengambang, dia keluar, naik kudanya mencari kamu. Nah, kamu lihat ini bukan position seorang manusia ya, tetapi tengkorak, rangkanya saja yang menunjukkan apa teman-teman? Mati hidup kembali. Nah, orang mati yang hidup kembali dalam position ataupun dengan cara spiritual, in spirit, sudah pasti mampu mengejutkan kamu teman-teman di waktu 2 dan 3 pagi. Pembacaan ini begitu jelas ya, tidak perlu saya terangkan dengan lebih lanjut. Orang yang memendamkan segala sesuatu, membuat perencanaan tanpa pengetahuan kamu. Di jam 3 pagi, dia ditinggalkan sendirian untuk mendengarkan intuisinya. Sesuatu yang dia sembunyikan, sesuatu yang dia pendamkan, akan berubah di jam 12 malam. Ketika bulan mengambang, dia keluar, bangkit semula dari kuburnya. Nah, di sini is not a joke teman-teman ya, saya bukan bergurau ya. Walaupun secara metafora, saya bukan maksudkan dia sudah mati, bukan begitu teman-teman ya. Maksudnya walaupun perasaan itu mungkin sudah lama mati, tetapi kembali terkoneksi dengan kamu. Orang ini masih belum move on. Perasaannya masih kekal untuk kamu. Hati yang bersatu, inginkan pertemuan, mencari kamu walaupun ada keraguan dan ketakutan. Nah, kita akan lihat lagi di sini ya. Teman-teman, kamu lihat teman-teman, merindukan kamu. Di waktu-waktu begini, jam-jam begini ya, dia sangat merindukan kamu, sangat sedih, merasa kesepian, merasakan ditinggalkan, bertanyakan mengapakah hubungan ini tidak jadi ke jenjang pernikahan, mengapakah ada halangan di hubungan kalian, mengapakah dia merasakan dia sudah menemukan orang yang tepat, tetapi ada penglibatan pasangan kamu, pasangan dia. Dia persoalkan isu ini. Sekali lagi ada angka 3 pedang yang menusuk di hatinya. Di sini ada 3 cangkir utama di depan. Jam 3 pagi teman-teman, khususnya kamu akan dikejutkan oleh si dia. Kerana detik inilah ya, banyak soalan yang dia tanyakan di mindanya. Mengapakah kamu begitu tepat? Dia sedar kamu yang dia inginkan, kamu yang dia cari-cari selama ini. Tetapi mengapa dia harus putuskan? Mengapa dia harus menunda hubungan kalian? Mengapa dia harus tamatkan hubungan ini ketika kamu merupakan orang yang tepat? Jam 3 pagi teman-teman, ini adalah waktu aktif si dia. Merasakan begitu sakit. Nah, kamu lihat begitu sinkronnya, ditinggalkan kesepian. Walaupun dia sedar dia sudah memilih kamu, tetapi mungkin ada penglibatan orang lain. Sama ada dia yang single, kamu ada pasangan, ataupun sebaliknya. Dia cemburu di sini. Mengapa dia tidak boleh menjadi pasangan kamu? Sebaliknya harus menghentikan hubungan kalian, mematikan hubungan ini. Dan dia tidak dapat menerima kenyataan ini. Dia sedih teman-teman ya. Dia sedar ini mungkin hubungan yang berisiko dan cukup bersedia jikalau kamu sudah ya mematikan komunikasi. Mungkin kamu merasakan ini bukan tindakan yang benar ya, jikalau kamu berada di posisi yang sudah memiliki pasangan. Dia agak bersedia untuk ditinggalkan. Orang ini dalam keterpurukan teman-teman, bukan saja ditinggalkan oleh kamu ya tanpa komunikasi, tetapi mungkin juga dalam keterpurukan keuangan. Nah, ini yang membuatkan dia, kamu lihat kad di atas, banyak berfikir, memikirkan isu uang, memikirkan isu kamu ya.
Mengapakah semua ini terjadi dalam hidupnya? Tidak ada uang, bertemukan dengan orang yang tepat tidak dapat memiliki, harus mematikan komunikasi, harus memutuskan hubungan. Padahal kamu orang yang tepat yang dia cari. Ini cemburu, energi yang cukup posesif. Maka teman-teman sedarlah ya, di jam 2 dan 3 pagi. Ini merupakan detik yang paling penting ya, bagi orang ini memikirkan kamu. Banyak angka 3 di sini, 3 cangkir, 3 pedang ya. Kamu lihat ini bagaikan sebuah cerita yang begitu jelas. Tidak perlu saya ulangi ya. Memendam sesuatu dan melakukan perubahan di jam-jam yang tertentu untuk bangkit semula mencari kamu. Kerana hati ini belum dipuaskan. Dia merindukan kamu. Di jam-jam 2-3 pagi dia sangat merindukan kamu kerana dia ditinggalkan kesepian. Sepatutnya dia berada di sebelah kamu, di sebelah katil kamu, berada satu rumah dengan kamu, tetapi dia ditinggalkan sendirian. Ini cukup sedih sekali bagi si dia. Banyak memikirkan kamu di sini. Bottom of the deck. Nah, kamu lihat sendiri. Tikus ini bermandi fountain. Wow, this is so amazing, so cute ya. Dia benar-benar inginkan perhatian kamu. Ini berkenaan hati dan perasaan teman-teman ya. Emosi dia hanya bahagia ketika berada dengan kamu. Orang ini ya, tidak ada batasan cinta untuk kamu di sini. Air ini tetap akan mengalir. Dia tidak akan berhenti mencintai kamu. Cinta ini akan berterusan teman-teman, akan tetap berjalan. Tiada siapa pun yang dapat menghentikan apa yang dia rasakan untuk kamu. Orang ini cukup mencintai kamu teman-teman. Memiliki hati dan emosi yang cukup besar. Dan ketika jam 12 malam dia mulai menjadi seorang werewolf ya. Nah, saya bergurau di sini. Kamu pasti faham ya apa yang cuba saya terapkan di sini. Jam 2 ke 3 pagi setiap hari, kamu dikejutkan oleh energinya. Zodiak yang terbaca di bacaan hari ini merupakan Gemini, cukup kuat, Chariot, which is Cancer, Gemini, Cancer, Libra. Cancer juga cukup kuat, Sagittarius, 2 Sagittarius di sini. Cancer juga hadir 2 kali ya, Chariot and the High Priestess. Gemini, Cancer, Libra, Pisces, Scorpio. Ini yang paling kuat teman-teman. Dan kehadiran zodiak yang lain sedikit-sedikit ya. Seperti Aries, Leo, Sagittarius, paling kuat Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius. Dan we also have the Suit of Pentacles, which is Capricorn, Taurus, Virgo. Semua zodiak hadir. Yang terkuat sudah saya bacakan tadi. Nah, kini kamu jelas mengapa kamu terbangkit ya ataupun terjaga, dikejutkan di jam 2-3 pagi hampir setiap hari. Teman-teman, kita cuba cari tahu ya, seseorang yang sedih di waktu-waktu begini kerana dia rasa dia sudah menemukan orang yang tepat, iaitu kamu, tetapi ditinggalkan kesepian atau harus berpergian ya, kerana koneksi ini melibatkan orang lain. Kita cuba cari tahu teman-teman, apakah yang dia sangat inginkan, sangat harapkan dari kamu. Apakah yang dia sangat inginkan? Mungkin ada hasrat ya, sesuatu yang dia sembunyikan, yang dia pendamkan melalui the High Priestess dan the Moon ini. Seseorang yang menyembunyikan perasaannya daripada kamu. Ada cinta sembunyi-sembunyi di sini ya, cinta diam-diam yang hanya kamu dan dia sahaja yang tahu. Kerana di sini dia begitu sedih teman-teman. Kita cuba cari tahu, apakah yang dia sangat inginkan, sangat harapkan dari kamu detik ini. Wow, Rider. Teman-teman ingin mencari kamu, ingin mendekati kamu ya. Jikalau ini hubungan long distance relationship, dia akan datang mencari kamu. Saya rasakan energi ini akan datang dengan cepat. Kerana ini adalah zodiak Sagittarius. Mungkin di hujung tahun ini teman-teman ya, sama ada di pertengahan November ataupun sehinggalah ya ke-20 hari bulan Disember begitu. Daripada pertengahan November sehinggalah tarikh ya, tanggal mungkin 20 begitu ya, 15 ke 20 Disember, hujung tahun ini. Dia sudah melakukan perencanaan ini untuk datang mencari kamu. Ini untuk kamu yang mungkin berjarak jauh. Jikalau tidak berjarak jauh, ada keinginan untuk bertemu, mewujudkan sebuah pertemuan. Wow, teman-teman, Fish. Orang ini pasti akan datang mencari kamu, teman-teman ya.
kerana dia merasakan nilai itu, value itu ya, ada di kamu. Teman-teman, kamu memang cukup jauh dengan orang ini ya. Memang cukup jauh dengan orang ini. Sebahagian daripada energi menunjukkan memang berjarak jauh. Ada penghalang yang cuba menghalangi pertemuan kalian. Tetapi saya menangkap ya, seperti dia akan menggunakan mindanya sendiri. Orang ini cukup mandiri orangnya. Dia akan cuba merentasi gunung ini ya, untuk datang kepada kamu. Walaupun ada halangan, dia nekat untuk datang mencari kamu. Walaupun ada ya, sebuah halangan. Dia merasakan seperti kerana perasaan yang dia miliki untuk kamu ini kukuh, sangat kuat, seperti gunung ini. Maka walaupun rintangan itu sebesar gunung ini, dia tetap akan, kamu lihat kuda ini ya, mengarah ke arah gunung ini. Dia tetap akan datang, merentasi gunung ganang itu, mencari kamu. Walaupun kesempatan itu hanyalah sekecil mana, Clover, dia tetap akan menggunakan kesempatan itu. Hanya dapat bertemu kamu walaupun untuk sedetik, dia akan berpuas hati ya. Dia akan menggunakan kesempatan yang ada dan akan merebut kesempatan ini. Walaupun mungkin kesempatan itu hanyalah sangat kecil. Begitu teman-teman ya. Ship, dia pasti hadir teman-teman ya. Kapal ini akan tetap berlayar ke arah kamu. Walaupun banyak beban yang sudah kalian tanggung, kerana dia sudah tidak dapat menahan rindu. Ada koneksi spiritual di antara kamu dengan orang ini. Nah, kamu lihat, dari segi hatinya, ada sisi komitmen ya, keseriusan di hatinya untuk kamu. Nah, jikalau tidak serius, tidak berkomitmen, dia tidak akan memikirkan kamu ya, di jam-jam yang tertentu. Baik teman-teman, kita akan lihatkan ya, beberapa pesanan ataupun pesan-pesan ya. Kata-kata apakah yang ingin dia ungkapkan ke kamu melalui message ataupun pembacaan hari ini. Mungkin ada kata-kata yang ingin dia luahkan ya, ketika dia mengejutkan kamu di jam 2-3 pagi. Mungkin ini yang ingin dia hembuskan. Mungkin ini yang ingin dia sampaikan kepada kamu ketika dia, energi si dia ini mengejutkan kamu di jam 2-3-4 pagi. Kita cuba lihatkan, apakah yang cuba dia hembuskan. I need time to process all this. Dia tahu kamu cukup bersabar, tetapi dia merasakan dia perlu memberitahu kamu ini akan memakan waktu. Nah, untuk mencari kamu pun teman-teman ya, perlu menanti sehingga hujung tahun ini. Dia ingin kamu sabar menanti, bahawa segala-gala ini berlaku ada prosesnya. Kapal yang berlayar itu pasti slow and steady teman-teman ya. I still remember how much you hated. Wow, ini I still remember how much you hated the aircon. Dia masih mengingati ya, di waktu dia belum tidur ya, di jam 2-3 pagi, dia mengingati bahawa di jam-jam yang tertentu seperti ini, kamu akan mematikan aircon. Kerana kamu tidak tahan sejuk ya. Mungkin di awal 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi, kamu akan menggunakan remote control dan mematikan aircon. Dia masih ingat di time-time atau waktu-waktu yang tertentu seperti ini, jam-jam seperti ini, yang kamu tidak menyukai aircon. Tidak suka tidur ya, sehingga aircon itu dipasang sehinggalah waktu pagi. I pictured us together all the time. Ini seperti gambar yang dia lamunkan di sini ya. Dia sering menggambarkan kamu bersama-sama dengan si dia sepanjang waktu, sehingga merindukan kamu sakit hati, merasakan kesepian ya. You call it crazy. Mungkin kamu akan mengatakan dia ini gila, but I call it love. Kamu mungkin akan menamakan ini gila, tetapi dia hanya menyebutkan segala ini sebagai cinta. Ketika kamu memanggil ini kegilaan, dia memanggil ini sebagai sebuah perasaan cinta. Teman-teman, orang ini memiliki perasaan yang cukup besar untuk kamu ya. Bottom of the deck. Nah, kamu lihat, seseorang yang akan merentasi gunung ganang ini kerana dia menyedari value kamu di hatinya, nilai kamu di hatinya. We will meet again. Kita pasti akan bertemu nanti. Sesuatu yang dia rencanakan teman-teman ya, sabar menanti sehinggalah ke hujung tahun ini. Nah teman-teman, hari ini sudah pun tanggal 27 Juni ya, jika saya tidak tersilap. Untuk menanti sehinggalah penghujung tahun is only 6 months away. We will meet again. Baik teman-teman, tema readingan hari ini sudah menerangkan ya, mengapakah kamu sering dikejutkan di jam-jam yang tertentu dari jam 2 ke 3 pagi, dan mengapakah dia memfokuskan ke arah energi kamu di waktu-waktu ini.
Baiklah teman-teman, saya rasa readingan ini sudah cukup panjang. Sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini ya. Always keep your spirit up and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya. Terima kasih dan kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.